Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Najib dari kelas D dengan NIM C2C023 138. Pada kesempatan UTS ini, saya akan mempresentasikan simulasi pengelolaan proyek aplikasi menggunakan pendekatan Agile Scrum dengan studi kasus aplikasi bernama Waring, Warung Pintar. Presentasi ini mencakup 7 bagian utama, dari pendahuluan proyek, pembagian peran, sprint planning, simulasi daily scrum, perubahan requirement di tengah sprint, sprint review, dan hingga evaluasi efisiensi solusi. Langsung kita mulai. Proyek yang saya pilih adalah Waring, singkatan dari Warung Pintar. Waring adalah aplikasi manajemen operasional harian untuk pemilik warung dan toko kelontong skala kecil menengah. Mengapa warung kelontong? Karena mayoritas warung di Indonesia masih mencatat semuanya secara manual. Stok barang tidak terkontrol, hutang pelanggan sering lupa, dan tidak ada laporan keuangan yang jelas. Akibatnya, pemilik warung tidak tahu apakah usahanya itu untung atau rugi. Target penggunaannya itu pemilik warung dan toko kelontong skala kecil menengah di Indonesia. Tujuannya itu digitalisasi operasional warung yang bisa menangani kasir, stok, hutang, dan laporan dalam satu aplikasi mobile. Mengapa saya pilih Agile Scrum? Ini dipilih karena kebutuhan bisa berubah. User non-teknis perlu dilibatkan dan MVP harus tersedia dengan cepat. Dalam Project Waring, tim Scrum dibagi menjadi 3 peran. Yang pertama adalah Product Owner, diperankan oleh pemilik warung sebagai stakeholder utama. Tugasnya itu untuk mendefinisikan visi aplikasi, menyusun dan prioritaskan produk backlog, menerima atau menolak hasil sprint, dan terakhir adalah menentukan fitur kasir harus selesai di print 1. Yang kedua adalah Scrum Master, diperankan oleh ketua tim developer. Tugasnya itu memimpin daily Scrum, sprint planning, menghilangkan hambatan yang menghalangi tim, dan memastikan tim tetap di jalur agil. Contoh keputusannya itu memutuskan perubahan requirement ditunda ke sprint berikutnya, kecuali bug kritis. Yang ketiga adalah development team, terdiri atas 3 developer. Mereka bersifat self-organizing, mengatur pembagian tugas sendiri antara front-end, back-end, dan testing, serta memberikan estimasi story point untuk setiap user story sebelum sprint dimulai. Produk backlog Waring saya bagi menjadi 2 sprint, masing-masing berdurasi 2 minggu. Sprint yang pertama minggu 1 sampai 2 yaitu untuk membangun core operasional yang meliputi manajemen produk, kasir, dan kontrol stok. Fitur yang termasuk sprint 1 itu antara lain manajemen produk dan stok, transaksi penjualan, lihat stok real time, notifikasi stok minimum, dan pencatatan restock atau pembelian. Total sprint 1 itu ada 16 story point. Alasan fitur-fitur ini masuk sprint 1 itu semuanya adalah fungsi harian yang paling krusial. Tanpa ini aplikasi belum bisa digunakan sama sekali. Kita masuk sprint 2 yaitu minggu 3 sampai 4. Tujuannya untuk melengkapi fitur manajemen hutang, laporan keuangan, dan penyempurnaan UI. Yang termasuk fitur sprint 2 ada manajemen hutang pelanggan,
laporan penjualan harian, laporan laba atau rugi bulanan, dan struk digital transaksi. Fitur seperti diskon, ekspor laporan, dan analitik produk sengaja ditunda ke sprint berikutnya karena belum menjadi kebutuhan mendesak. Berikut adalah simulasi daily scrum selama 3 hari. Untuk sprint 1, setiap daily scrum berlangsung selama 15 menit. Dengan 3 pertanyaan standar. Hari ke-1, yaitu kemarin, setup project dan struktur database selesai. Hari ini mengerjakan UI form, tambah produk, dan validasi input. Blocker tidak ada. Yang kedua, hari kedua, yaitu yang kemarin, UI form produk selesai, CRUD produk berfungsi penuh. Hari ini pengerjaannya adalah mulai develop fitur kasir, tampilan, pilih produk, dan hitung total. Blockernya, belum ada mockup final untuk tampilan kasir. Scrum Master dijadwalkan review desain sore ini. Hari ketiga, kemarin itu fitur pilih produk di kasir selesai. Perhitungan total otomatis berjalan. Hari ini yang dikerjakan adalah integrasi kasir dengan update stok otomatis saat transaksi. Untuk blocker tidak ada. Di hari ke-8, sprint 1 muncul satu skenario perubahan requirement. Requirement awal, kasir hanya mencatat penjualan dengan harga normal yang sudah ditetapkan. Tidak ada fitur diskon. Requirement baru, pemilik ingin bisa memberikan diskon persen atau nominal per transaksi saat kasir sedang berjalan, yang bisa digunakan langsung saat transaksi kasir. Dampak ke sprint membutuhkan sekitar 2 story poin tambahan, sementara sprint 1 sudah berjalan 8 hari dengan 16 sprint, menambah fitur baru berisiko untuk membuat fitur kasir inti tidak sesuai. Keputusan tim, Scrum Master memutuskan fitur diskon ditunda ke sprint 2 sebagai user story baru dengan prioritas medium. Alasannya, sprint goal sprint 1 yang fokus pada fitur kasir inti harus dilindungi. Tim Scrum sepakat bahwa perubahan di tengah sprint hanya diterima jika sifatnya critical bug, bukan fitur tambahan. Di akhir sprint 1, tim melakukan sprint review dan retrospektif. Untuk sprint review-nya itu semua 5 fitur yang direncanakan berhasil diselesaikan. Yang memuat manajemen produk dan stok, transaksi kasir, stock lead time, notifikasi stok min, dan restock atau pembelian. UI kasir mudah digunakan dan beliau kembali mengusulkan fitur diskon yang sudah kita sepakati masuk sprint 2. Untuk retrospektifnya, apa yang berjalan baik, daily scrum konsisten setiap pagi 15 menit. Pembagian tugas front end dan back end jelas, semua sprint goal tercapai. Apa yang perlu diperbaiki, yaitu mencakup mockup desain terlambat dan estimasi story point terlalu tinggi. Untuk rencana sprint 2, yaitu siapkan modul sprint sebelum mulai dan review estimasi bersama sebelum sprint planning. Slide yang ketujuh itu untuk evaluasi efisiensi solusi. Ada 4 alasan utama. Yang pertama, MVP tercapai cepat. Fitur inti, stok, dan restock selesai di sprint 1. Artinya, setelah 2 minggu, pemilik warung sudah bisa menggunakan aplikasi untuk operasional harian. Tidak perlu menunggu fitur selesai.
Yang kedua ada adaptif terhadap perubahan. Ketika pemilik meminta fitur diskon di tengah sprint, tim tidak panik, perubahan dikelola secara terstruktur, masuk backlog sprint 2 bukan langsung dikerjakan. Ini adalah kekuatan utama agile dibandingkan waterfall. Yang ketiga, sesuai kebutuhan pengguna nyata. Sprint review melibatkan langsung pemilik warung sebagai stakeholder. Feedbacknya langsung digunakan untuk menyempurnakan backlog sprint 2. Yang keempat adalah terukur dan transparan. Setiap fitur memiliki story point, prioritas, dan alasan yang jelas. Tim bisa mengukur velocity dan merencanakan sprint berikutnya dengan lebih akurat. Dengan total 29 story point dalam 2 sprint, 8 fitur MVP berhasil di-delivery. Dan 5 fitur ditunda secara terencana. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak semua harus ada di hari pertama. Ini adalah slide terakhir untuk penutup. Demikian presentasi UTS saya mengenai simulasi pengelolaan Project Waring menggunakan Agile Scrum. Kesimpulan utama itu Agile Scrum terbukti efektif untuk proyek dengan kebutuhan yang dinamis dan pengguna non-teknis, seperti pemilik warung kelontong dengan sprint pendek, review reguler, dan backlog yang struktur. Resiko bisa dideteksi lebih awal dan produk yang berguna bisa sampai ke tangan pengguna lebih cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.